Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Membedah esensi dan eksistensi proklamasi bangsa Indonesia. Proklamasi adalah dua kalimat syahadah yang nyata. Bagi bangsa Indonesia, semua berawal pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Inilah peristiwa pengakuan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, pengakuan atas kemerdekaan, yang diwakili oleh seseorang bernama Soekarno. Disinilah berawal sebuah nubuwah yang dimulai di Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Inilah kalimat pertama, isi proklamasi. Esensi dari kalimat pertama ini tentu sudah disimak pada video part 4. Kita ulang kembali, aksioma logika bahasa, yang tidak bisa terbantahkan. Dengan apa bangsa Indonesia merdeka? Berdasar pada fakta sejarah, bahwa yang dipegang oleh pembaca proklamasi, tentu jawabannya dengan ini. Sampai di sini, dapatkah dipahami esensi dari kalimat pertama, proklamasi bangsa Indonesia? Lalu, di manakah naskah teks proklamasi ini disimpan dan diabadikan, agar kita dapat melihat wujud nubuwahnya dan terlihat eksistensinya? Di manakah naskah teks proklamasi ini diletakkan atau disimpan? Naskah teks yang sama persis, isinya seperti naskah teks asli yang diketik Sayuti Melik, yang seperti ini. Perjalanan sejarah yang tidak sebentar bagi bangsa Indonesia untuk menjalani nubuwahnya, hampir genap 55 tahun. Untuk mewujudkan dan merealisasikan nubuwah. Agar tergenapi, dalam mewujudkan eksistensi, dan merealisasikan isi naskah proklamasi, yang telah dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apa yang terjadi tepatnya setelah 54 tahun lewat 2 bulan 14 hari setelah peristiwa proklamasi? Tepatnya apa yang terjadi pada tanggal 1 November tahun 1999? Maka disitulah awal wujud konkret dan eksistensi nubuwah terjadi. Bangsa Indonesia melalui Bank Indonesia dan Departemen Keuangan membuat jejak sejarah bagi bangsa Indonesia, yang luar biasa terhubung dan terkait dengan proklamasi. Mengukir jejak sejarah, di mana menyepakati untuk menyimpan dan mengabadikan naskah teks proklamasi itu dalam selembar kertas, yang sangat bernilai tinggi pada masa itu. Apakah hal tersebut sudah menjadi kebijakan atau peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan sudah menjadi kesepakatan bersama para pemimpin negara Republik ini pada masa itu untuk menyimpan dan mengabadikan naskah teks proklamasi itu dalam selembar kertas yang sangat bernilai tinggi pada masa itu hingga sekarang, yakni di atas kertas berharga, agar mudah diingat oleh semua rakyat bangsa. Inilah wujud konkret dan nyata dari eksistensi. Kalimat pertama proklamasi terwujudkan nubuwahnya yang menjadi nyata. Dengan naskah teks proklamasi yang ada di selembar kertas ini, dapat mewujudkan kehendak seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk merdeka. Apakah hal ini suatu kebetulan yang tidak sengaja? Apakah pemikiran yang berniat untuk mengingat kembali dasar berdirinya negara ini dengan mencantumkan teks proklamasi dalam selembar kertas berharga, justru semakin memperjelas makna eksistensinya? Teks proklamasi yang dicantumkan dalam selembar kertas berharga bernilai tukar nominal paling tinggi pada masa itu, hingga sekarang, bertujuan agar mudah diingat dan senantiasa disimpan oleh jadi bangsa Indonesia dapat mewujudkan kehendaknya untuk merdeka dengan memegang kertas ini di Indonesia. Teks proklamasi dicantumkan dan disimpan di sini. Isinya sama persis seperti naskah teks proklamasi yang dipegang sang proklamator saat dibacakannya pada 54 tahun yang lampau.
Jadi cara bacanya seperti ini. Kami bangsa Indonesia, dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia bisa merdeka jika memegang lembaran yang ada naskah proklamasi ini. Jadi cara bacanya seperti ini. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka, 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 merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Sejarah cetakan uang 100.000, tahun emisi yang ada, teks proklamasinya, sampai tahun 2014. Kami bangsa Indonesia, dengan ini, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Bersambung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang.